Salam Bapak Ibu Saudara, sidang jemaat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, para pemirsa yang dikasihi Tuhan, senang sekali kita boleh kembali pada kesempatan yang baik ini untuk merenungkan firman Tuhan. Kita tidak boleh terlepas dari apa yang dikatakan Tuhan, sebab firman-Nya harus selalu ada di dalam kehidupan orang percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya sama mengajak saudara dan saya untuk merenungkan firman Tuhan dengan satu tema, yaitu mengerjakan keselamatan. Bapak Ibu Saudara, bagi orang percaya keselamatan itu menjadi tema penting di dalam kehidupan kita dalam mengiring Tuhan. Mengapa demikian? Karena manusia pada dasarnya semua sudah jatuh dalam dosa, dan akibat dosa itulah yang membuat saudara dan saya akan mengalami kebinasaan. Kebinasaan di sini adalah hidup terpisah dari Allah selama-lamanya, dan pada umumnya orang akan mengatakan, bahkan juga beberapa ayat dalam firman Tuhan mengatakan itu adalah neraka, yaitu satu kengerian yang dialami oleh orang yang menolak Allah, menolak kasih karunia-Nya, menolak kebaikan Tuhan, sehingga pada akhirnya dia tidak bertobat dan masuk di dalam neraka. Itu kata atau istilah umum yang dipakai di dalam keagamaan, termasuk di dalam kekristenan. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dan kita sama-sama diberkati Tuhan, hari ini saya ingin mengajak saudara dan saya untuk mengerti keselamatan menurut Alkitab yang sejati, dan itu juga menurut apa yang saya mengerti dan saya ingin bagikan buat saudara dan saya. Keselamatan adalah sesungguhnya kehidupan bersama dengan Tuhan dari sejak awal sampai selama-lamanya dalam damai sejahtera, dalam sukacita dan hidup yang penuh dengan kelimpahan. Entah itu mulai dari bumi sampai kepada kehidupan di akhir daripada kehidupan di bumi ini, yaitu di hidup setelah mati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi keselamatan boleh saya ingin sampaikan kepada saudara dan tegaskan supaya saudara dan saya bisa memahami dengan baik dan tidak mengerti secara sempit, yaitu keselamatan berarti kita sudah diselamatkan, kita sedang diproses, dibentuk, dan yang kemudian kita akan dimuliakan. Itulah rencana Tuhan bagi setiap umatnya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita beruntung dan kita bersyukur sebagai orang Kristen kalau hari ini saudara menjadi orang percaya, orang yang dipilih oleh Tuhan untuk mengalami itu. Oleh karena itu saya percaya bahwa dasar bagi kita bahwa kita sudah diselamatkan adalah di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 yang berbunyi demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu dalam terjemahan literal bahasa Indonesia, sebab karena kasih karunia kamu telah diselamatkan melalui iman. Dan itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi yang pertama Bapak Ibu Saudara, tentang surga, sesuatu yang kita tidak bisa cari dengan kekuatan kita, dengan upaya kita, dengan agama kita. Hanya Tuhan yang menyatakan diri kepada orang-orang yang dikasihi, dan tentu kasih itu perlu respon, dan saudara dan saya adalah orang yang tentu tahu diri bahwa saudara tidak bisa mendapatkan sesuatu yang baik dari diri saudara, dari orang lain. Artinya kebaikan yang bersifat kekal yang membawa kepada keselamatan, kehidupan yang damai sejahtera untuk selama-lamanya, tak terpisah dari Allah, bahkan mengalami kengerian. Nah, hari ini saya mengajak untuk kembali menyadari sepenuhnya bahwa keselamatan itu adalah kehidupan bersama dengan Allah. Karena itu ketika saudara dan saya percaya Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan secara pribadi dalam hidup saudara dan saya, maka saudara telah masuk dalam satu keluarga yang baru. Saudara hidup baru. Hidup baru itu adalah orang yang diselamatkan karena saudara menjadikan Yesus Tuhan. Itu bukan karena kuat dan gagah saudara, karena anugerah dan karena Roh Kudus yang bekerja di dalam pikiran dan hati saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita sekalian, mari saudara dan saya, tidak cukup bahwa saudara hanya mengerti bahwa diselamatkan itu dipindahkan dari neraka ke surga, dari tempat kengerian ke tempat yang baik, tempat yang tidak ada ratap tangis dosa dan kecelakaan, tetapi justru keselamatan yang sejati menurut firman Tuhan bahwa saudara sudah diselamatkan. Artinya saudara sudah dijadikan anak Allah, menjadi keluarga Allah, menjadi keluarga kerajaan Allah, menjadi anaknya, dan sekarang saudara sedang dalam proses untuk dibentuk, saudara. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar dari firman Tuhan yang saya akan bacakan buat saudara dan saya hari ini adalah juga bagian penting bagi saudara dan saya ketika saudara sudah diselamatkan.
Saudara menjadi anak Allah dalam arti yang awal sekali, yang dini. Bapak saudara menjadi bayi yang lahir secara rohani. Tentu saudara tidak hanya cukup untuk hidup sebagai anak kecil, sebagai orang yang baru lahir, yang hanya mendapat sesuatu dari Tuhan dan saudara tidak mempunyai tanggung jawab terhadap apa yang saudara dan saya kerjakan. Itulah yang dimaksud apa yang dikatakan oleh tema renungan kita hari ini. Mari kita mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar, sebagaimana dalam Filipi pasal 2 ayat 12. Saudara, oleh karena itu Tuhan merancang itu semua buat kita sekalian hari ini. Mari saya mengajak setiap anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang sudah setiap hari Minggu mengadakan ibadah di gereja, setiap hari tertentu juga ada ibadah-ibadah yang lain. Saya mengajak di dalam kehidupan kita tidak hanya melakukannya secara ritual, secara kebiasaan, tapi kita melakukan dengan takut dan gentar dalam menjalani hidup yang baru ini, yaitu keselamatan, yaitu proses daripada pembentukan hidup sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Roma pasal 8 ayat 29 dan 30 di sana dikatakan, sebab semua yang dipilihnya dari semula Allah punya rancangan buat saudara yang hari ini percaya Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan, yaitu mereka, saudara dan saya, ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan anaknya. Inilah yang Tuhan rancang hari ini. Ketika saudara dibentuk dan diproses, saudara ingin dijadikan serupa. Serupa itu segambar, mirip. Jadi kita itu harus menjadi seperti Yesus, karena Yesus yang sulung dari segala ciptaan. Artinya dari semua manusia yang diciptakan, sebetulnya Adam itulah yang direncanakan dari semula untuk menjadi serupa dengan Allah, tetapi dia gagal dan Tuhan Yesus turun sebagai firman Allah menjadi manusia untuk menjadi contoh teladan bahwa dia bisa melakukan segala sesuatu seperti apa yang Bapak inginkan, dan itulah dia menjadi teladan buat saudara. Dan Tuhan merancang setiap saudara yang percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus untuk menjadi serupa, mirip. Dalam hal apa? Bukan mukanya, bukan rambutnya, bukan telinganya, bukan hidungnya, bukan wajahnya, bukan posturnya, bukan bodinya, tetapi karakter dan perilakunya. Saudara, ini yang Tuhan ingin ketika keselamatan sudah sedang diproses dalam kehidupan saudara. Saudara mau dibentuk atau tidak? Saudara mau diproses atau tidak? Menjadi seperti dia. Karena itulah anak-anak kerajaan yang akhirnya akan mewarisi apa yang Tuhan berikan buat Yesus bersama dengan saudara. Oleh karena itu, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara, dan mereka yang ditentukannya, yaitu saudara dan saya tentu dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya itu dibenarkannya. Dibenarkannya itu ketika percaya kita Yesus dalam waktu pertama kali menjadi juru selamat dan Tuhan. Kita dibenarkan, itu bukan karena kita yang membenarkan diri, karena ngeklaim Tuhan bahwa Allah yang baik, tetapi karena Kristus yang mati di atas kayu salib dengan darahnya yang tercurah, dan kita akui itu adalah jalan pengampunan dosa. Kalau saudara menerimanya sebagai pribadi juru selamat dan Tuhan, saudara dibenarkannya. Nah, setelah itu baru saudara diproses untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, dengan Yesus, dengan apa yang dilakukan selama Yesus hidup di bumi. Bagaimana Yesus mengampuni, bagaimana Yesus bermurah hati, bagaimana Yesus tidak pernah membenci orang. Siapapun yang dihadapi ketika ada orang yang membenci dan menolak dia, Yesus tetap mengasihi. Itulah proses kehidupan keselamatan yang Tuhan inginkan. Jadi orang yang diselamatkan bagi orang Kristen dan bagi saudara dan saya yang hari ini saya ingin bagikan tentang kebenaran yang barangkali selama ini kita salah mengerti, adalah kehidupan yang baru dalam Tuhan dan hidup dalam damai sejahtera bersama dengan Tuhan dan bersama dengan manusia. Bagi kita orang Kristen, ketika kita diproses, maka orang-orang di sekitar kita sekalipun mereka tidak menerima kita sebagai orang percaya, sebagai manusia, saudara percaya bahwa mereka adalah saudara kita. Bagi kita, siapapun tetangga, teman, sobat saudara, entah itu di lingkungan pekerjaan, di rumah tangga, walaupun mereka berbeda ideologi, berbeda agama, mereka adalah saudara kita, dan kita perlu mengasihi dia supaya mereka juga mendapat bagian daripada damai sejahtera yang Tuhan Yesus berikan buat saudara. Itulah sebabnya mari kita berbagi untuk mereka yang belum diselamatkan. Artinya hidup dalam Tuhan, hidup dalam damai sejahtera dan kerukunan bersama dengan saudara-saudara yang lain. Karena itu tujuan daripada hidup diselamatkan itu ketika sudah karena dibenarkan dan sedang dalam proses yang kemudian kita akan mengalami kemuliaan.
Kemuliaan itu sesuatu yang Tuhan berikan ketika saudara dan saya sudah menjalani apa yang Tuhan mau, yaitu hidup mendapat warisan dari sorga, hidup mendapat satu berkat yang saudara pasti seperti orang yang mendapatkan sesuatu karena saudara meraih dengan kuasa Roh Kudus dan pertolongan firman, dan saudara menjalani firman Tuhan taat dan setia, dan itulah kemuliaan yang Tuhan akan berikan buat saudara. Kalau saudara sungguh-sungguh percaya bahwa keselamatan itu hidup baru, dan hidup itu harus bertumbuh, dan bertumbuh itu adalah proses dan pembentukan karakter. Dan kalau saudara sudah berhasil menjadi orang yang sukses dalam berkarakter seperti Kristus, saudara akan dipermuliakan. Oleh karena itu dalam Filipi pasal 2 ayat 12 dan 16, saya akan bacakan sekilas dari bagian ini. Demikian firman Tuhan buat saudara dan saya. Saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa karena itu tetaplah kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti pada waktu aku hadir, tetapi terlebih pada sekarang waktu aku tidak hadir. Orang-orang Filipi pada waktu itu mereka tekun, mereka rajin beribadah ketika ada Paulus ada di tengah-tengah mereka. Jadi lebih takut kepada Paulus daripada melakukan segala sesuatu yang secara batin sesungguhnya Tuhan melihat keadaan mereka. Lah, sekarang kita juga diingatkan pada akhir zaman ini, apakah saudara hanya melakukan karena ritual, karena keberadaan secara fisik bahwa saudara beribadah, dan saudara tidak pernah absen karena kehadiran secara ruang dan waktu, tapi sesungguhnya saudara hidup di tengah-tengah orang yang bengkok hatinya, saudara tetap tidak berubah. Karena itu saya mengajak kita mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Di sana dikatakan karena Allah yang sanggup memberi kekuatan buat saudara untuk melakukan semuanya itu. Karena itu Bapak Ibu nggak usah takut. Kalau saudara harus berani mengatakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Di atas dunia yang jahat ini yang membuat saudara untuk berkompromi dengan dosa, saudara jangan kompromi dengan dunia ini. Karena itu dikatakan lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Saudara-saudara, kita tidak perlu mengeluh dan komplain karena beratnya kita melakukan firman. Karena Roh Kudus ada di dalam diri saudara dan firman-Nya tetap kau simpan dalam hatimu, maka saudara dan saya sebagai orang yang percaya, saudara akan terlepas dari sungut-sungutan. Karena pemberian Tuhan keselamatan yang sudah saudara terima jauh lebih besar daripada apa yang saudara inginkan dalam hidup saudara. Itulah sebabnya hari ini mari saudara dan saya mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Supaya apa? Saudara menjadi berkat bagi orang lain. Dan kalau orang lain diberkati oleh karena kehidupan saudara di dalam Kristus, maka mereka juga akan diselamatkan dan mereka pula menjadi manusia baru, dan mereka juga boleh keselamatan, kemuliaan daripada Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan dengan tegas, inilah hidup yang kekal, bahwa mereka yang mengenal Allah satu-satunya dan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Saudara, ketika kita memahami ayat ini maksud saya, maka Yesus sebagai utusan bukan sekedar sebagai nabi, tetapi dia sebagai firman Allah yang hidup, yaitu sebagai anak yang tunggal Bapa itu turun menjadi manusia untuk menyatakan apa yang Bapa mau supaya saudara dan saya diselamatkan. Karena itu mari saya mengajak kita sekalian, Bapak Ibu Saudara, untuk menyadari bahwa hari-hari di mana kita lalui setelah kita diselamatkan, dibenarkan oleh Tuhan, kita perlu dibentuk, diproses, dan jalanilah. Jangan bersungut-sungut, jangan berselisih, jangan berkelahi, jangan bertengkar. Mengucap syukur dan lakukanlah dengan sukacita. Karena kehidupan ini bukan hanya masa lalu, tapi juga masa sekarang, tapi juga yang akan datang. Firman Tuhan mengatakan bahwa keselamatan adalah kehidupan baru dalam Tuhan bersama dengan Dia, dan kita hidup diproyeksikan menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus. Kita percaya bahwa saudara dan saya diberkati melalui firman Tuhan ini, karena saudara yang sudah diselamatkan harus siap untuk dibentuk, diproses, dan untuk menerima kemuliaan kelak kalau saudara berhasil bersama dengan Tuhan untuk menjadi serupa dan segambar dengan putranya Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin.